laporan saya terhadap Bapak. Saya tidak tahu permasalahan ini bisa menjadi meruncing-meruncing gini. Kalau menurut saya sih terlalu dibesar-besarkan begitulah. Jadi anak asuh saya bilang, kakek ini siapa tuh ngomong kayak gini tentang mama, kayak gitu-gitu. Dia bicara anak. Apakah Saya Pak juga Haka? punya anak. Pak Anak Haka saya dibully tidak juga. punya anak. Perseteruan Pratiwi Novianti dengan pengusaha asal Surabaya, Heri Kunchoro atau Haka, kini memasuki babak baru. Usai Novi yang ditemani kuasa hukumnya, kemarin tampak menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang dibuatnya. Sebelumnya, Novi melaporkan pengusaha pemilik klub hiburan malam itu di Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menanggapi laporan Novi yang sedang berproses, Haka siap meladeninya. Bahkan hingga ke pengadilan, setelah jalan damai tidak mungkin lagi ditempuh lantaran sikap Novi yang dinilai besar kepala dan lebih memilih menabuh genderang perang. Terkait laporan saya terhadap Bapak. Saya tidak tahu permasalahan ini bisa menjadi meruncing-meruncing gini. Kalau menurut saya sih terlalu dibesar-besarkan begitulah. Nggak repot lah urusan kecil begini kok dibesar-besarkan, nggak. Menurut saya sih nggak penting sekali lah. Apa fungsi dan untungnya gitu. Pernyataannya harus tegas ya. Pernyataan yang mana sehingga dianggap menyerang kehormatan orang lain. Nah, kalau kita sampai saat ini statement-statement kita tidak pernah menyinggung ke orang lain sehingga kehormatannya tersinggung gitu loh. Nah, ini yang perlu dibuktikan sama pihak pelapor. Kali ini kita tidak mau berasumsi. Artinya karena kita sudah tahu ada laporan, lalu yang dilapor inisialnya HK dengan advokat TS, saya tidak mau mendahului karena itu adalah hak prerogatif pihak polisi. Dari tadi Mabes, Barreskrim, turun ke Polda Metro turun ke Polres Jakarta Selatan. Mudah-mudahan pihak kepolisian bekerja secara profesional. Saya merasa nama baik saya udah jujur dicemarkan dengan ada statement-statement seperti itu. Dan saya tidak merasa. Jadi ya saya minta keadilan. Sebenarnya itu hal kecil, namun karena dari pihak sana menganggap itu yang besar, apalagi menganggap seorang HK adalah dianggap hal yang terberat, harus melalui laporan polisi untuk membungkam, ya kita lihat aja prosesnya. Padahal setahu saya Pak HK adalah orang baik, dia sering menolong orang dan tidak layak dia itu seperti buat macam kayak begini. Yang intinya waktu itu hanya sedikit untuk adanya satu pertemuan. Ya, namun ditolak akhirnya berpanjangan. Itu aja yang kita sangat sayangkan. Konflik Novi dan Haka yang berlarut-larut hingga viral di media sosial lantaran menyinggung perihal video syur akhirnya sampai juga ke telinga keluarga keduanya. Tidak terkecuali anak angkat Novi yang mengaku dibully oleh teman-temannya. Karena kejadian itulah Novi menyambangi Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Apa yang dialami oleh anak angkat Novi dialami juga oleh anak-anak Haka, hingga berulang kali jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Terkait tuduhan Novi mengenai video syur, sebagai pelapor, Novi harus mendalilkan atau mengajukan bukti atas tuduhannya tersebut. Teteh memiliki lingkungan keluarga dan anak-anak asuh tentu berdampak pada psikologi, dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, gitu. Dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Tadi kalau dibilang kehormatan apa?
yang dilanggar sehingga harus masuk ke PPA. PPA itu kan perlindungan perempuan dan anak. Nah, perempuannya ini perempuan bagaimana dan anak-anaknya siapa yang memang sehingga ada terserang kehormatannya. Sementara dari kami sendiri tidak pernah merasa, malah kita itu hanya sifatnya pasif. Malah kita memberikan satu edukasi, bukannya menyerang orang lain. Jadi anak asuh saya bilang, kakek ini siapa, aku ngomong kayak gini tentang mama, kayak gitu. Itu maksudnya apa? Lebih ke gitu sih. Saya menjelaskan juga sambil sedih juga, kok dengan adanya berita yang ramai, terus udah gitu penyebaran video-video di TikTok, kayak pasti dikonsumsi sama anak-anak. Dia bicara anak. Apakah Pak Haka? Pak Haka tidak juga punya anak, tidak punya istri. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Jangan itu tadi mainkan peran seolah-olah anaknya terbulikan. Apa beliau tidak punya anak? Apa dia tidak punya keluarga? Apa dia tidak punya istri? Jadi jangan bermain peran. Kita bicara fakta. Itu. Anak saya dibully sampai masuk rumah sakit. Hari ini sakit. Iya. Sebelumnya juga begitu. Dia dibully teman-teman sekolahnya, akhirnya masuk rumah sakit seminggu. Hari ini juga sakit. Jadi jangan merasa jadi korban. Sampai hari ini juga kita belum lihat ada itikat baik daripada pihak sebelah ya. Jadi nggak ada itikat baik terkait menghubungi kami atau memberikan buktinya gitu. Itu tidak ada sama sekali. Video sur yang dimaksud video sur apa? Itu dulu. Jangan langsung dipotong, diambil kesimpulan bahwa itu susila. Kami nggak pernah mempertontonkan itu. Ya, video sur. Video sur apa? Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Pak Haka tahu saya gak ujung rambut sampai ujung kaki? Tahu ya Pak ya? Tahu. Saya tahu juga Novi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu apa itu juga. salah? Apa itu pidana? Di sini kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Tim pengacara sana seneng banget bulat-bulat diopiniin dan itu disebar ke masyarakat. Ingat, masyarakat harus cerdas. Jangan masyarakat dikasih yang mentah-mentah. Harus firm. Apalagi ada kata-kata silakan buktikan. Loh, kok silakan buktikan? Yang silakan membuktikan ya kamu, karena kamu sebagai pelapor. Kalau kami kan enggak. Selain melaporkan Haka, kedatangan Novi ke Polres Metro Jakarta Selatan juga untuk melaporkan seseorang berinisial TS yang diduga kuat adalah Togar Situmorang, yang tidak lain adalah kuasa hukum Heri Kunchoro. Namun yang menarik, Novi melaporkan TS saat belum ditunjuk sebagai kuasa hukum Haka. Menanggapi laporan yang dibuat Novi, TS atau Togar Situmorang menertawakan Novi dan kuasa hukumnya yang dianggap tidak mengetahui undang-undang advokat yang mempunyai imun tidak bisa dilaporkan begitu saja. Dan berikut tanggapan Togar atas laporan yang dibuat oleh Novi. Kalau benar ya, yang dimaksud pengacara TS itu saya, ya saya sangat menyayangkan. Berarti pihak sana tidak mengerti apa itu undang-undang advokat. Karena saya membuat satu statement dimanapun dan kapanpun, pasti atas persetujuan beliau, pasti ada tanda tangan surat kuasa. Jadi kalau disentil saya sebagai teman, ya memang teman. Tapi Sebagai kalau teman, dibikin lawyer. sebagai lawyer, karena saya ada surat kuasa. Nah, kalau memang saya loh, ya. Jadi di sini mereka itu tadi seperti Pak Heri bilang terlalu membuat opini-opini yang memang mengecokkan masyarakat. Bayangkan, seorang advokat dilaporin. Padahal saya mengatasnamakan klien saya dan saya punya surat kuasa. Kok bisa dibilang saya teman? Ya teman memang karena udah 15 tahun. Tapi terkait waktu masalah komen-komen itu saya sudah ditunjuk kuasa juga. Sebelumnya sudah. Sudah. Sampai saat ini kita tidak pernah mencemarkan nama baik orang. Ya, nggak tahu kalau ada orang yang merasa baper terkait apa dan di mana dan bagaimana juga kita nggak ngerti ini. Yang dimaksud dicemarkannya terkait masalah apa? Kedua, di mana dicemarkannya? Ya,
Tanya mestinya sama si pihak yang pelapor, merasa dicemarkan oleh siapa dan di mana gitu loh. Nah, statement mana dari kami yang memang menyinggung pelapor? TS itu merupakan teman daripada HK. Nah, jadi waktu berstatement itu posisinya sebagai teman, bukan sebagai kuasa hukum. TS ini pada waktu berstatement belum memegang kuasa sebagai kuasa hukum, sehingga memang menjadi terlapor juga. Statement yang dia berikan terkait adanya video shoot, terus yang dia bilang saya tahu Novi dari A sampai Z, Ujung kepala. kaki sampai ujung kepala. Biasanya masih nunggu sih bukti-bukti itu, karena sampai detik ini buktinya nggak ada. Novi tidak hanya berseteru dengan HK dan kuasa hukumnya, Togar Situmorang, tetapi juga dengan mantan koleganya di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Gary Julian. Ia setelah cukup lama menghilang, Gary Julian kini muncul di tengah publik dengan pernyataan yang cukup mengejutkan, yakni laporannya terhadap Novi sedang berproses. Sebelumnya Novi dilaporkan atas dugaan penggelapan dana uang yayasan senilai 90 juta rupiah untuk membeli 1 unit mobil. Meski sudah mendapat bantahan dari kuasa hukum Novi, Gary Julian tetap pada pendiriannya bahwa kebenaran harus diuji dan cara terbaik dengan menempuh jalur hukum, yakni melaporkannya. Hanya dengan itu, kejujuran dan kebenaran akan terungkap dengan terang benderang. Kalau dari sisi aku, itu ada satu yang memang sudah dibuatkan LP dan sementara masih proses BAP klarifikasi sih dari sisi pelapor dan saksi-saksi. Bukti-buktinya itu lebih ke dokumen-dokumen aja sih, dokumen-dokumen, kemudian keterangan yang bersangkutan, yang dimana mungkin di situ hubungannya dari dokumen 1 ke dokumen 2, keterangannya seperti apa, arahnya kemana, dan itu memang sesuai dengan faktanya masing-masing, karena kan di situ kita uji sesuai dengan apa-apa yang memang kita temukan saat melakukan proses audit secara internal maupun eksternal. Itu aja sih. Khususnya itu tentang aliran dana gitu kan, fokusnya di situ aja sih, nggak kemana-mana. Bisa saya pastikan dalam pelaksanaannya yayasan itu tidak pernah berfungsi sebagai lembaga peminjaman, kan seperti itu. Ini kan lembaga sosial yang memang dikhususkan pada 2 izin operasionalnya, yaitu untuk kesejahteraan sosial, khususnya rehabilitasi mental dan kesejahteraan sosial anak. Nah, di situ tidak ada pokok untuk peminjaman kan gitu. Setelah cukup lama menghilang, Gary muncul dengan tudingan yang tidak main-main terhadap Novi terkait dugaan penggelapan uang yayasan. Gary mengaku sudah cukup lama mencurigai Novi terkait laporan yang tidak transparan saat menjabat sebagai ketua yayasan. Banyak uang donasi yang diduga tidak disalurkan pada penerima manfaat. Atas hal itulah, Gary meminta audit baik eksternal maupun internal. Meski menaruh curiga, Gary belum terfikirkan untuk menempuh jalur hukum. Lantas, seperti apa kecurigaan Gary terhadap uang donasi yang tidak diberikan kepada penerima manfaat seluruhnya? Ada dana-dana yang memang tidak dapat dijelaskan oleh bendahara gitu kan, dari mana ini asal usulnya, dan beberapa dana yang kita mention itu jumlahnya cukup besar gitu kan, ya kira-kira 25 atau 30 juta atau bahkan ada yang 50 atau 100 gitu ya, yang kemudian itu dipisahkan dari laporan keuangan yayasan gitu, karena tidak bisa dijelaskan oleh bendahara, dan itu kita tidak campur gitu. Yang saya fokus pada saat itu adalah yang memang diatasnamakan oleh yayasan. Secara gambaran besar kan tadi kalau saya nggak salah ya 549, berarti yang bisa dipertanggungjawabkan
kepada penerima manfaat yang memang ditransfer langsung kepada keluarga penerima manfaatnya atau ada bukti penyerahannya itu sekitar berapa persen ya? Sekitar di bawah 50% tadi ya. Yang sisanya tadi yang menjadi ambigu tadi gitu kan. Nah, itu yang kita luruskan termasuk pembelian kendaraan operasional yayasan yang akhirnya kita sendiri pada saat itu nggak bisa membuktikan mana ketika kita ditanyakan asetnya yayasan tadi berupa BPKB atau surat kendaraan itu tidak ada gitu kan. Ya, akhirnya kita telusuri kepada aliran rekening gitu, aliran rekening yang memang dari yayasan ke bendahara, bendahara ke rekening sekretaris. Nah, dari rekening sekretaris itulah kemudian menjadi gelap pada saat transaksi tersebut yang bersangkutan belum memberikan mutasi rekeningnya untuk pembuktian kemana aliran dana 93 juta itu. Saya sudah sampaikan bahwa jangan menutup-nutupi atau membiarkan karena ini kan sesuatu hal yang memang kurang baik gitu ya. Ya kemudian kalau memang masing-masing ingin kooperatif, ayo kita kooperatif. Tapi kalau tidak ya sudah gitu kan nanti kita klarifikasi aja di aparat penegak hukum kan gitu. Dan yang bersangkutan menyanggupi ya mungkin yang bersangkutan secara kepercayaan diri mampu untuk membuktikan lain kan gitu. Ya kita lihat aja karena rekening mutasi itu kan nggak bisa diganti kan, nggak bisa diedit. Dan saya juga ada semua chatnya kalau mau dibuka gitu kan. Siapa yang menghendaki itu gitu loh. Jadi kalau saya lebih nggak mau berperang opini di media sosial karena itu bukan hal yang baik gitu kan. Kita harus berpegang pada fakta, harus berpegang pada data, dan kalau memang ini mau diuji ya silakan kita uji. Dan itu kalau untuk yang itu juga prosesnya juga udah berjalan kan. Ketika saya pulang dari NTT, saya memberikan laporan pertanggungjawaban, kemudian saya membuat klarifikasi akan melakukan audit. Disitulah mulai bermunculan isu-isu atau tudingan miring terhadap individu saya gitu kan. Nah, seiring semakin menguatnya tudingan-tudingan seperti itu, maka dari itu juga menguat juga keinginan saya untuk membuktikan gitu loh. Karena itu tadi bahwa lingkungan beliau dengan lingkungan saya itu kan banyak bersinggungan di antara teman-teman dan lain-lain gitu kan. Apalagi beliau juga selalu meng-up di medsos di mana kita sama-sama punya keluarga yang mengakses medsos tersebut kan gitu. Akhirnya ya sudah kita lurus, kita jalan lurus, kita buktikan ke depan publik bahwa yang terjadi ya demikian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.